Aryo bersikeras ingin diwawancara. Rina, kesal memberinya tantangan sebagai lelucon. Kalau kamu memang jago IT, retas sistem kami. Kalau berhasil, kamu langsung jadi CTO. Pagi itu Jakarta bangun dengan gerutuan. Langit kelabu, udara pengap, dan suara klakson mobil yang tak pernah berhenti sejak subuh. Aku duduk di atas kasur tipis yang sudah kempes di bagian tengah, memandang langit-langit kamar kos yang retak-retak seperti peta jalan yang tak pernah selesai. Di sudut ruangan, seekor cicak berlari mengejar nyamuk yang berani mengganggu tidurku semalam. Aku tersenyum kecil. Cicak itu lebih gigih daripada banyak orang yang kutemui di kota ini. Namaku Aryo Harun Wijaya. Tapi hari ini, aku bukan cucu dari Harun Wijaya, pendiri PT Teknologi Nusantara, salah satu raksasa digital terbesar di Asia Tenggara. Hari ini, aku hanyalah Aryo, pemuda berusia 24 tahun. Lulusan SD, tinggal di kos 3 meter di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, dengan bayaran Rp850.000 per bulan yang kubayar dari hasil freelance kecil-kecilan sebagai konsultan keamanan siber anonim. Tidak ada yang tahu siapa aku sebenarnya. Bahkan tetanggaku, Mas Joko tukang bakso keliling, mengira aku cuma tukang servis HP biasa. Aku bangkit, mengenakan kaos lusuh berwarna abu-abu yang sudah luntur. Hadiah ulang tahun dari kakek 5 tahun lalu. Celana kain hitam yang kubeli di pasar loak, dan sepatu kets yang solnya mulai terlepas di bagian tumit. Aku tuh tidak peduli. Penampilan bukan ukuran. Tapi hari ini, penampilanku justru akan menjadi senjata. Di atas meja kayu yang permukaannya sudah retak, tergeletak satu map coklat lusuh. Di dalamnya, fotokopi KTP palsu, ijazah SD palsu, dan surat lamaran kerja yang kutulis tangan semalam. Semua identitas itu fiktif, dibuat dengan presisi tinggi, cukup meyakinkan untuk lolos pemeriksaan awal, tapi cukup rapuh untuk runtuh begitu diselidiki lebih dalam. Itu bagian dari rencanaku. Kakek Pak Harun telah pensiun 10 tahun lalu. Ia menyerahkan perusahaan pada dewan direksi dengan harapan nilai-nilai yang ia tanamkan, integritas, kerendahan hati, dan keadilan, akan terus hidup. Tapi dalam 5 tahun terakhir, laporan yang kuterima dari dalam perusahaan mengkhawatirkan. Budaya korporat berubah. Rekrutmen lebih mengutamakan latar belakang perguruan tinggi ternama, penampilan rapi, dan kemampuan berjejaring daripada kompetensi sejati. Banyak talenta muda dari daerah, dari keluarga sederhana, ditolak hanya karena tidak membawa laptop terbaru atau tidak mengenakan sepatu kulit. Aku tidak bisa tinggal diam. Maka dengan restu diam-diam dari kakek, aku memutuskan melakukan uji coba terakhir, menyusup sebagai orang luar, untuk melihat apakah perusahaan masih layak menyandang nama keluarga kami. Aku mengunci pintu kos, lalu berjalan kaki ke halte. Bus kota datang dengan mesin batuk-batuk. Aku naik, membayar dengan uang receh yang kusimpan di saku celana. Penumpang lain menjauh saat aku duduk. Aku sudah terbiasa. Di Jakarta kemiskinan bukan hanya soal uang, tapi juga soal ruang. Orang miskin tidak punya ruang untuk dihormati. Setelah 1 jam perjalanan, melewati kemacetan, asap knalpot, dan wajah-wajah lelah, aku tiba di kawasan Sudirman Central Business District, SCBD. Di sana, menjulang megah gedung Menara Nusantara, markas pusat PT Teknologi Nusantara. Kaca-kaca tinggi berkilauan memantulkan sinar matahari yang mulai menembus awan. Di depan pintu masuk, Satpam berjas rapi memeriksa ID setiap pengunjung dengan tatapan waspada. Aku menarik napas dalam. Ada keperluan, Mas? Tanya Satpam, matanya menyipit melihat penampilanku. Saya mau wawancara kerja. Jawabku tenang, menunjukkan surat panggilan wawancara, yang tentu saja kubuat sendiri menggunakan akses internal yang masih kumiliki. Satpam ragu, tapi akhirnya mengizinkan setelah memeriksa QR code di surat itu. Aku masuk. Dinginnya AC langsung menyergap kulitku yang masih berkeringat. Lantai marmer mengilap seperti permukaan danau. Di ruang tunggu lobi, puluhan pelamar duduk rapi. Semuanya berpakaian rapi, membawa tas laptop branded, berdiskusi tentang algoritma dan machine learning. Mereka melirikku, lalu tertawa kecil. Itu tukang parkir nyasar kesini kali, bisik seorang pria berjas navy. Kayaknya salah kantor. Di sini cari kerja, bukan minta sumbangan, timpal yang lain. Aku tidak menanggapi. Aku duduk di kursi paling ujung, meletakkan map lusuhku di pangkuan. Di dinding, layar digital menampilkan visi misi perusahaan. Mendorong inovasi dengan integritas dan inklusivitas. Aku hampir tertawa.
Ironis. Tak lama, seorang wanita muncul dari balik pintu kaca. Tinggi, rambut disanggul rapi, memakai blazer putih dan rok pensil hitam. Sepatu haknya berdetak tegas di lantai marmer. Itu Rina, kepala divisi SDM. Aku mengenalnya dari laporan internal. Ia dikenal tegas, efisien, tapi juga sombong. Ita percaya bahwa kualitas karyawan tercermin dari penampilannya. Matanya langsung menangkapku. Alisnya naik. Ia berjalan mendekat, lalu berhenti tepat di depanku. "Kamu yang bawa surat panggilan atas nama Aryo?" Tanyanya. Suaranya dingin seperti es batu. "Iya, Bu," jawabku. Ia mengulurkan tangan, mengambil mapku, membukanya perlahan, lalu mengerutkan dahi. "Lulusan SD?" "Ini lelucon ya." Beberapa pelamar tertawa. Aku tetap diam. "Kamu tahu ini perusahaan teknologi, kan?" "Bukan warung nasi," katanya sambil mengembalikan map itu seolah-olah menyentuh sampah. "Kami butuh orang yang paham coding, cloud, cybersecurity, bukan orang yang mungkin belum pernah pegang laptop." "Saya bisa," kataku pelan. "Bisa? Bisa apa? Bisa ngemis?" Ia tertawa, lalu menoleh ke arah pelamar lain. "Maaf, Bu, ini kesalahan sistem. Saya akan laporkan ke tim rekrutmen agar tidak sembarangan mengundang orang." Aku berdiri. Tinggiku hanya selisih 5 sentimeter darinya, tapi aura kami bertolak belakang. Aku tenang. Ia gelisah. "Saya datang jauh-jauh dari Jatinegara. Saya punya hak untuk diwawancara," kataku. Suara tetap rendah tapi tegas. Rina menghela napas, lalu tersenyum sinis. "Baik, kalau mau kamu memang jago IT, buktikan. Retas sistem keamanan perusahaan kami. Kalau kamu berhasil dalam 1 jam, kamu langsung jadi CTO. Gimana?" Ruangan hening sejenak. Lalu pecah tawa. Mereka mengira ini lelucon. "Tapi aku tahu, ini kesempatan. Saya terima tantangannya," kataku. Rina terkejut. "Itu beda main dan gak aku berani." Tapi ia tidak bisa menarik ucapannya di depan semua orang. "Baik. Ikut saya," ujarnya. Berjalan cepat ke ruang demo. Aku mengikuti. Hati berdebar. Bukan karena takut, tapi karena harapan. Hari ini, aku bukan datang untuk mencari pekerjaan. Aku datang untuk menguji jiwa perusahaan ini. Dan jika jiwa itu sudah mati, maka sudah waktunya dibangkitkan kembali. Langkahku di lantai marmer terdengar pelan, tapi pasti. Di balik kaos lusuh ini, ada warisan yang harus kujaga. Bukan kekayaan, tapi nilai. Dan nilai itu tidak pernah diukur dari sepatu yang kau pakai. Ruang demo di lantai 12 Menara Nusantara terasa seperti kubah kaca di tengah hutan beton. Dingin, steril, dan penuh pantulan. Di sana, deretan komputer canggih berjajar rapi, masing-masing dilengkapi 2 monitor 4K, keyboard mekanik, dan mouse ergonomis. Di dinding, layar besar menampilkan grafik real-time, lalu lintas data, keamanan jaringan, dan aktivitas server global perusahaan. Ini bukan ruang biasa. Ini jantung simulasi keamanan PT Teknologi Nusantara, tempat calon insinyur uji coba sistem sebelum diizinkan menyentuh infrastruktur inti. Tapi hari ini, ruangan ini akan jadi panggung bagi lelucon yang kelak berubah jadi badai. Rina berdiri di depanku, tangan di pinggang, senyum sinis mengembang di bibirnya yang dioles lipstik merah terang. Di belakangnya beberapa pelamar, yang entah bagaimana bisa ikut masuk, menyaksikan dengan rasa ingin tahu bercampur ejekan. Mereka merekam dengan ponsel. Aku tahu, dalam hitungan jam, video ini akan beredar di grup WhatsApp dan TikTok. Pemuda lusuh nekat retas perusahaan. Malah jadi bahan tertawaan. "Ini terminal demo," kata Rina menunjuk salah satu meja. "Kamu punya akses terbatas ke sistem sandbox, lingkungan terisolasi yang meniru sistem nyata. Tapi jangan khawatir, kami sudah pasang firewall level enterprise. Bahkan hacker profesional butuh berhari-hari untuk tembus." Ia tertawa kecil. "Tapi kamu... 5 menit saja ya. Biar nggak buang listrik." Aku tidak menjawab. Aku hanya duduk di kursi yang disediakan. Kursi itu empuk, jauh lebih nyaman daripada kasurku. Aneh, betapa kenyamanan fisik sering diukur dengan harga, bukan fungsi. Layar menyala. Login otomatis dengan akun tamu. Guest cards demo, Grassroot 7. Aku mengetik perintah dasar di terminal, hanya untuk memastikan tidak ada jebakan tersembunyi. Ternyata sistem ini memang benar-benar sandbox. Tapi ada celah kecil, satu port yang terbuka karena konfigurasi salah oleh tim IT internal. Mungkin mereka terlalu percaya atau terlalu sibuk rapat bulanan untuk memeriksa detail teknis. Aku menoleh ke Rina. "Boleh saya mulai?" "Silakan," katanya menyilangkan tangan.
Tapi jangan marah kalau nanti malah error sendiri. Aku tersenyum tipis. Jari-jariku mulai menari di atas keyboard. Tidak cepat, tidak pula lambat, hanya presisi. Setiap baris kode yang kutulis bukan untuk merusak, tapi untuk membuka pintu yang memang sudah retak. Dalam 3 menit, aku menemukan titik lemah. Integrasi antara sandbox dan sistem pelacakan pelamar. Mereka menggunakan API internal yang tidak dienkripsi dengan benar. Cukup satu payload kecil dan aku bisa menyuntikkan perintah ke sistem utama, tapi hanya untuk membaca, bukan mengubah, 4 menit. Aku menulis skrip sederhana yang akan mensimulasikan gangguan pada sistem HRD. Database pelamar akan tampak error, email otomatis gagal terkirim, dan dashboard rekrutmen akan menampilkan pesan. Integritas sistem sedang diuji, 5 menit. Aku menekan enter layar berkedip. Lalu kembali normal. Selesai, aku berdiri, melepas headphone yang bahkan belum sempat kupakai. Sudah, Rina tertawa terbahak-bahak. Sudah, serius? Kamu cuma ngetik 5 baris terus bilang sudah? Ini bukan game, nak. Saya tidak main game, Bu. Jawabku tenang. Asia hanya menyelesaikan tantangan yang Anda berikan. Salah satu pelamar nyeletuk. Mungkin dia cuma nge-googling cara retas, terus pura-pura jago. Aku tidak membela diri. Aku hanya mengambil map lusuhku dari meja, lalu berjalan ke arah pintu. Kamu mau kemana? Tanya Rina. Nada suaranya mulai tidak nyaman. Pulang, kataku, tanpa menoleh. Terima kasih atas kesempatannya. Aku melangkah keluar ruang demo. Di koridor, langkahku terdengar sunyi di antara gemuruh AC dan dering telepon dari ruang kantor. Kamu tidak menoleh ke belakang. Aku tahu, dalam waktu kurang dari 10 menit, sistem mereka akan mulai berbicara, dan memang benar. Saat aku menunggu lift di lantai 12, terdengar suara alarm dari dalam ruang demo. Lalu teriakan, "Apa ini?" Dashboard HRD error. Semua data pelamar hilang. Tunggu, tidak hilang, tapi terkunci? Aku tersenyum kecil. Data tidak hilang. Hanya dikunci dengan enkripsi sementara yang akan terbuka otomatis dalam 24 jam. Kecuali jika mereka memasukkan passphrase yang kusembunyikan dalam metadata surat lamaranku. Tapi siapa yang akan memeriksa surat lamaran dari pemuda lusuh? Lift tiba. Aku masuk menekan tombol lobby. Di dalam lift yang bergerak turun, aku memandang pantulan diriku di cermin logam. Kaos luntur, rambut acak-acakan, sepatu butut. Tapi di balik ini, aku tahu siapa aku sebenarnya. Dan lebih penting lagi, aku tahu siapa mereka sebenarnya. Rina dan timnya bukan hanya meremehkanku. Mereka meremehkan prinsip dasar kemanusiaan. Bahwa kecerdasan tidak lahir dari label universitas, dan harga diri tidak diukur dari merek sepatu. Saat pintu lift terbuka di lobi, aku melihat kekacauan mulai merebak. Staf HRD berlarian, membawa tablet, saling berteriak. Seorang eksekutif muda berteriak ke telepon, "Saham kita turun. Investor panic? Siapa yang izinkan akses sandbox ke orang luar?" Aku berjalan melewati mereka semua, seperti hantu yang tak terlihat. Tak ada yang menghentikanku. Tak ada yang menyadari bahwa penjahat yang mereka cari sedang berjalan keluar dengan tenang, membawa map lusuh di bawah lengan. Di luar gedung, Jakarta masih panas. Asap knalpot, suara ojek online, bau gorengan dari pedagang kaki lima, semua terasa lebih nyata daripada kemewahan kaca dan marmer di dalam sana. Aku berhenti sejenak di trotoar, menatap menara Nusantara yang menjulang tinggi. Gedung itu dibangun oleh kakekku dengan prinsip sederhana. Teknologi harus melayani manusia, bukan sebaliknya. Tapi kini di dalamnya, manusia diukur seperti komoditas, berdasarkan penampilan, gelar, dan kemampuan membayar. Aku menghela napas. Ujian baru saja dimulai. Dan aku tahu Rina tidak akan tinggal diam. Ia akan mencariku. Ia akan marah. Tapi yang paling ia takuti bukanlah kegagalan sistem, melainkan kemungkinan bahwa orang yang ia hina ternyata lebih unggul darinya. Aku berjalan menuju halte. Bus yang sama menunggu. Kali ini aku tidak peduli jika penumpang menjauh. Aku punya misi yang lebih besar daripada sekadar diterima bekerja. Aku sedang menguji apakah perusahaan ini masih layak menyandang nama keluargaku. Dan jika tidak, maka aku akan menguburnya. Bukan dengan kebencian tapi dengan kebenaran. Langkahku mantap. Jakarta mungkin keras, tapi hati yang tulus selalu punya ruang, bahkan di antara gedung-gedung yang sombong. Aku tiba di kos sekitar pukul 2 siang. Langit Jakarta masih kelabu, tapi hujan tak kunjung turun, seperti amarah yang ditahan terlalu lama. Kamar kecilku sunyi,
Hanya suara kipas angin tua yang berdengung pelan, berjuang melawan panas yang merayap dari dinding beton. Aku melepas sepatu yang sudah nyaris lepas solnya, lalu duduk di tepi kasur. Tubuhku lelah, tapi pikiranku justru segar. Di atas meja, laptop lusuhku, bekas beli dari pasar loak di Senen menyala. Layar menampilkan antarmuka terminal hitam dengan teks hijau neon, seperti adegan film hacker tahun 90-an. Tapi ini bukan sandiwara. Ini nyata. Dan aku sedang memantau detak jantung perusahaan yang kini berdebar kacau. Kubuka dashboard pemantauan jarak jauh. Akses yang kubuat diam-diam sebagai bagian dari simulasi. Data mengalir deras. Server HRD down, sistem rekrutmen error, API internal gagal merespons, situs perusahaan menampilkan halaman 500 internal server error. Saham PT Teknologi Nusantara di Bursa Efek Indonesia anjlok 12% dalam 2 jam terakhir. Media mulai ramai. Ada video hak Nusantara mulai muncul di Twitter. Aku tidak merasa menang. Aku merasa sedih, ini bukan serangan. Ini cermin. Dan cermin itu kini memantulkan wajah buruk dari sebuah institusi yang dulu dibangun dengan idealisme tinggi. Ponselku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal, tapi aku tahu siapa itu. Kakek. Apa yang terjadi di sana, Rio? Aku mengetik pelan. Mereka menghina seseorang hanya karena bajunya lusuh. Lalu menantangnya untuk membuktikan diri. Sekarang mereka panik karena sistem mereka, yang mereka sombongkan roboh dalam 7 menit. Dan kamu? Aku baik-baik saja, Kek, tapi aku khawatir. Perusahaan ini sudah lupa siapa dirinya. Kakek tidak membalas. Tapi aku tahu, di rumahnya di Bandung, ia sedang menatap foto lama. Saat ia dan tim pertamanya bekerja di garasi kecil, makan nasi bungkus, dan bermimpi membuat teknologi yang bisa diakses semua orang, termasuk tukang becak dan penjual sayur. Sementara itu, di dunia luar, kepanikan semakin meluas. Aku membuka berita online. Kompas.com menurunkan judul, Peretas misterius lumpuhkan sistem PT Teknologi Nusantara. Investor panik. Di bawahnya video amatir menunjukkan staf HRD berlarian di lobi. Wajah pucat, suara gemetar saat menjawab telepon dari direksi. Salah satu wajah itu, Rina, terlihat marah, frustasi, dan takut. Aku tahu, ia sedang mencariku. Dan benar saja, tak lama kemudian, ponselku berdering lagi. Kali ini dari nomor kantor pusat. Aku tidak mengangkat. Biarlah ia mencoba. Biarlah ia merasakan betapa sulitnya melacak seseorang yang tidak ingin ditemukan, terutama ketika identitasnya sengaja dibuat rapuh seperti kertas basah. Tapi, Rina bukan tipe yang menyerah begitu saja. 2 jam kemudian, aku menerima panggilan video dari Dinda, rekan kerja Rina yang kutemui sekilas di lobi. Ia tampak gugup, matanya memerah. Mas Aryo, saya tahu ini nomor Anda, katanya pelan, suaranya bergetar. Saya tidak tahu siapa Anda sebenarnya, tapi tolong, jangan hancurkan perusahaan ini. Banyak orang yang akan kehilangan pekerjaan. Aku diam sejenak. Saya tidak menghancurkan apapun, Dinda. Saya hanya menyalakan lampu di ruang gelap. Kalau isinya tikus, jangan salahkan lampunya. Tapi sistem HRD, data pelamar, semuanya terkunci. Kami tidak bisa merekrut siapapun minggu depan. Data itu aman, jawabku. Tidak ada yang dihapus. Tidak ada yang bocor ke publik. Ini hanya simulasi, uji stres. Kalau kalian punya tim IT yang kompeten, kalian akan temukan passphrase-nya dalam surat lamaran yang kalian anggap sampah. Matanya melebar. Surat lamaran? Coba periksa metadata file PDF-nya. Di sana ada pesan tersembunyi. Tapi kalian terlalu sibuk menertawakan penampilanku untuk memeriksanya, kan? Dinda terdiam. Lalu pelan-pelan ia mengangguk. Saya minta maaf, Mas. Saya juga ikut tertawa waktu itu. Saya pikir Anda tidak serius. Tidak apa-apa, kataku. Kesalahan terbesar bukan tertawa. Tapi menolak belajar setelah sadar telah salah. Ia menutup mata sejenak, lalu berkata, Rina melaporkan Anda ke polisi cyber. Mereka sedang lacak KTP dan alamat Anda. Tapi, semuanya palsu, kan? Semuanya, jawabku singkat. Siapa Anda sebenarnya, Mas Aryo? Aku hampir mengatakannya, tapi belum waktunya. Seseorang yang peduli, kataku. Lebih dari yang kalian kira. Kami mengakhiri panggilan. Aku tahu Dinda bukan musuh. Korban dari sistem yang sama, sistem yang mengajarkan bahwa nilai seseorang diukur dari penampilan, bukan hati. Malam itu, Jakarta diguyur hujan deras. Petir menyambar, memadamkan listrik di seluruh blok kos. Tapi laptopku tetap menyala, berkat powerbank bekas yang kurekayasa sendiri. Di layar,
Aku melihat tim keamanan siber perusahaan mulai mencoba menembus enkripsi simulasi. Mereka menggunakan brute force, social engineering, bahkan mencoba menghubungi alamat rumah yang kucantumkan, sebuah warung kopi di pinggir kali yang bahkan tidak punya wifi. Mereka gagal karena mereka mencari hacker. Padahal, yang mereka hadapi bukan penjahat, tapi pewaris. Dan pewaris tidak merusak warisan. Ia membersihkannya, aku menutup laptop, lalu berbaring di kasur. Suara hujan menenangkan. Di luar sana, Menara Nusantara mungkin gelap, sahamnya jatuh, reputasinya goyah. Tapi di dalam hatiku ada keyakinan, badai ini perlu datang. Karena hanya setelah hujan, tanah yang retak bisa kembali subur. Besok mereka akan semakin putus asa. Dan saat itulah, saat keangkuhan mereka runtuh, aku akan muncul kembali. Bukan sebagai pemuda lusuh, tapi sebagai Aryo Harun Wijaya. Cucu yang datang bukan untuk menghukum, tapi untuk mengingatkan bahwa teknologi tanpa empati hanyalah mesin dingin, dan perusahaan tanpa nilai manusia hanyalah gedung kosong yang menunggu roboh. Pagi ketiga sejak insiden itu, Jakarta bangun dalam keadaan waspada. Di beranda media sosial, wajahku, atau lebih tepatnya, wajah yang mereka kira milikku, mulai beredar. Foto hasil rekaman CCTV lobi Menara Nusantara. Seorang pemuda kurus, berkaos luntur, rambut acak-acakan, membawa map coklat. Captionnya menakutkan. Ini dia hacker misterius yang lumpuhkan perusahaan teknologi terbesar RI. Ada yang menyebutku teroris digital. Ada yang bilang aku agen asing. Yang paling lucu, ada yang menduga aku mantan karyawan yang dendam karena ditolak lamarannya. Padahal, aku hanya duduk di warung kopi pinggir kali, menyesap kopi tubruk sambil memantau lalu lintas data dari laptop yang kusembunyikan di balik koran bekas. Polisi Cyber Bareskrim sudah turun tangan. Mereka menggeledah alamat rumah yang tercantum di lamaranku, sebuah rumah kontrakan di Cipinang yang ternyata kosong sejak 3 bulan lalu. Pemiliknya, seorang ibu pensiunan guru, bingung setengah mati. Saya cuma sewakan ke orang lewat aplikasi. Nggak tahu siapa dia, katanya pada wartawan, suaranya gemetar. Di kantor PT Teknologi Nusantara, suasana mencekam. Rina dipanggil ke ruang direksi hampir setiap jam. Wajahnya pucat, matanya cekung, tanda begadang dan stres berkepanjangan. Ia tahu, jika tidak menemukan Aryo dalam waktu 48 jam, jabatannya sebagai kepala SDM akan digantikan. Mungkin bahkan karier korporatnya akan tamat. Aku tidak merasa senang melihatnya menderita. Tapi aku juga tidak merasa bersalah. Karena penderitaan itu bukan akibat perbuatanku, melainkan akibat pilihannya sendiri. Memilih merendahkan orang lain demi menjaga citra dirinya. Hari itu, aku sengaja kembali ke kawasan SCBD, bukan ke Menara Nusantara, tapi ke kafe seberang jalan. Aku memesan teh tarik, duduk di pojok, dan mengamati gedung itu dari balik jendela kaca. Mobil-mobil eksekutif keluar masuk, satpam berjaga lebih ketat. Di lobi, layar digital yang dulu menampilkan visi misi perusahaan kini gelap, mungkin karena sistem masih bermasalah. Ponselku bergetar, pesan dari Dinda. Tim IT akhirnya menemukan passphrase-nya, tapi butuh izin direksi untuk membuka enkripsi. Rina menolak. Katanya, itu jebakan. Aku menghela napas. Bahkan ketika kebenaran ada di depan mata, ia masih memilih kecurigaan. Katakan pada mereka, passphrase-nya adalah, manusia lebih berharga daripada citra. Guys, kalau mereka masih menolak, biarkan sistem tetap terkunci. Biar mereka rasakan betapa rapuhnya dunia yang dibangun di atas penilaian dangkal. Kubalas pesan itu, lalu menyimpan ponsel. Tiba-tiba, seorang pria berjas hitam mendekatiku. Rambutnya cepak, postur tegap. Ia menunjukkan kartu identitas. Brigadir Yuda, Unit Cybercrime Polda Metro Jaya. Mas Aryo? Tanyanya, suaranya rendah tapi tegas. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Nama saya Rio, cuma Rio. Kami tahu itu nama samaran. CCTV, data telepon, jejak digital, semuanya mengarah ke sini. Anda dicari dalam kasus dugaan peretasan sistem perusahaan strategis nasional. Aku menyeruput teh tarik pelan. Saya cuma minum kopi di sini, Pak. Tidak meretas apa-apa. Tapi Anda yang datang ke wawancara dengan identitas palsu. Anda yang menerima tantangan Rina, dan Anda yang pergi tepat sebelum sistem down. Kebetulan, kataku. Atau mungkin ujian. Ia mengerutkan dahi. Ujian? Aku menatap matanya. Pernahkah Bapak menilai seseorang hanya dari bajunya? Dari sepatunya?
Dari cara bicaranya, Brigadir Yuda diam sejenak. Lalu pelan, ia berkata, "Saya anak kampung, Mas. Dulu jualan koran di terminal. Kalau bukan karena guru SD yang percaya pada saya, mungkin saya masih di sana." Aku tersenyum. Maka Bapak tahu, penampilan bisa menipu. Tapi niat, menatapku lama. Lalu menutup buku catatannya. Saya akan laporkan bahwa Anda tidak kooperatif, tapi saya juga akan laporkan bahwa tidak ada bukti kuat Anda melakukan kejahatan. Hanya kecurigaan. "Terima kasih, Pak," kataku. Ia berdiri lalu berhenti sejenak. "Kalau memang Anda tidak bersalah, tunjukkan siapa Anda sebenarnya." Sebelum semuanya terlambat. Setelah ia pergi, aku menghela napas. Dunia ini penuh orang baik yang terjebak dalam sistem buruk. Brigadir Yuda, Dinda. Bahkan mungkin, di suatu titik, Rina dulu juga punya niat baik, sebelum karier dan ambisi mengaburkan nuraninya. Malam harinya, aku menerima panggilan video dari kakek. Wajahnya serius, tapi matanya tenang. "Mereka mulai menyebutmu teroris, Rio," katanya. "Biarkan," jawabku. "Kebenaran tidak takut pada julukan. Tapi kapan kamu akan muncul? Saat mereka benar-benar merasa hampa. Saat semua gelar, semua jabatan, semua citra tidak lagi bisa menyelamatkan harga diri mereka." Kakek mengangguk. "Kamu seperti ayahmu. Dia juga percaya bahwa keheningan kadang lebih keras daripada teriakan." Aku tersenyum. "Ayahku meninggal saat aku berusia 12 tahun. Kecelakaan mobil saat pulang dari mengajar coding gratis di desa. Ia selalu bilang, ilmu itu bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dibagikan. Itu sebabnya aku tidak marah pada Rina. Aku hanya sedih. Karena ia dan banyak seperti dirinya telah lupa bahwa teknologi lahir dari keinginan untuk menyatukan manusia, bukan memisahkan mereka berdasarkan kelas." Di layar laptop, aku melihat Rina akhirnya menyerah. Ia mengizinkan tim IT membuka enkripsi dengan passphrase yang kuberikan. Sistem perlahan pulih. Saham mulai naik kembali, tapi reputasi perusahaan dan dirinya sendiri sudah tercoreng. Dan esok pagi, aku akan membuatnya semakin terpuruk. Bukan dengan serangan, tapi dengan kehadiran. Karena besok, aku tidak akan datang sebagai Aryo si pemuda lusuh. Aku akan datang sebagai diriku yang sebenarnya, dan Jakarta akan menyaksikan siapa yang benar-benar layak dihormati, bukan karena apa yang ia kenakan, tapi karena siapa ia sebenarnya. Malam itu hujan kembali turun, gerimis tipis yang menyapu debu Jakarta dari atap-atap beton. Aku duduk di beranda kos, laptop terbuka di pangkuan, menatap layar yang menampilkan laporan internal perusahaan yang baru saja kudapatkan melalui saluran rahasia. Tim IT akhirnya membuka sistem, dan data mulai mengalir normal. Tapi sesuatu menarik perhatianku. Dinda, rekan Rina yang diam-diam mulai mempertanyakan sistem, telah mengakses arsip lama perusahaan. Bukan arsip biasa, tapi folder digital yang hanya bisa dibuka dengan otorisasi tingkat direktur, dokumen keluarga Harun Wijaya. Jantungku berdebar pelan. Ia mencari sesuatu. Dan aku tahu persis apa yang ia cari. Kubuka kamera keamanan internal yang masih kumiliki aksesnya. Kamera di ruang arsip digital lantai 15. Di sana, Dinda duduk sendirian, wajahnya pucat, matanya membelalak saat membaca dokumen lama. Foto hitam putih seorang pria paruh baya berdiri di garasi kecil, dikelilingi 5 orang muda dengan seragam kaos oblong dan celana jeans. Di bawah foto tertulis, tim pendiri PT Teknologi Nusantara, Tourism 3, Harun Wijaya, tengah. Lalu, di dokumen berikutnya, surat wasiat internal yang tidak pernah dipublikasikan, tertulis, warisan kepemilikan saham mayoritas akan diberikan kepada cucu laki-laki saya, Aryo Harun Wijaya, selama ia memenuhi syarat moral dan intelektual yang saya tetapkan. Dinda menutup mulutnya. Matanya berkaca-kaca, ia tahu. Ia akhirnya tahu siapa aku sebenarnya. Tak lama setelah itu, ia keluar dari ruang arsip dan langsung memesan taksi online. Tujuannya, Bandung. Aku tidak menghentikannya. Justru aku berharap ia pergi. Karena hanya dari kakek, ia akan mendengar kebenaran utuh. Bukan versi yang dipelintir oleh media atau direksi yang panik. Esok paginya, aku menerima pesan suara dari Dinda. Suaranya gemetar tapi penuh keyakinan. "Mas Aryo, saya baru saja bertemu Pak Harun. Beliau bilang ini semua bagian dari ujian. Bahwa perusahaan sudah kehilangan jiwanya. Bahwa Anda bukan penjahat. Anda pewaris." Aku diam sejenak, lalu berkata pelan, "Dan apa katanya tentang Rina?"
Beliau bilang, kesombongan adalah musuh terbesar dari kemajuan. Tapi beliau juga bilang, jangan hukum tapi ajari. Aku tersenyum. Itu khas kakek. Bahkan di usia 78 tahun, ia masih percaya pada transformasi, bukan penghukuman. Terima kasih Dinda, kataku. Kamu baru saja menyelamatkan lebih dari sekadar perusahaan. Kamu menyelamatkan nilai yang hampir punah. Ia menangis pelan di ujung sana. Saya minta maaf. Saya sibuk menertawakan Anda. Saya pikir Anda tidak serius. Tapi Anda datang untuk menyelamatkan kami dari diri kami sendiri. Kita semua pernah salah menilai Dinda. Yang penting, kita mau memperbaikinya. Sementara itu, di Jakarta, kekacauan mulai mereda tapi ketegangan justru meningkat. Rina yang awalnya marah dan menyalahkan hacker misterius kini mulai gelisah. Ia mendengar desas-desus bahwa Dinda pergi ke Bandung. Ia tahu Dinda bukan tipe yang bertindak gegabah. Pasti ada sesuatu. Di ruang rapat darurat, Bu Lestari, direktur operasional, menatap Rina dengan dingin. Kau yakin identitas pelamar itu palsu? 100% Bu, jawab Rina. Suaranya sedikit gemetar. Tapi tidak ada jejak digitalnya. Tidak ada riwayat kejahatan. Bahkan polisi cyber bilang ini mungkin bukan kejahatan, tapi aksi protes. Rina menggigit bibirnya. Mungkin dia cuma kebetulan tahu celah sistem? Kebetulan? Ules tertawa getir. Sistem kita dilindungi oleh tim siber terbaik di Asia Tenggara. Dan dia tembus dalam 7 menit? Itu bukan kebetulan. Itu keahlian tingkat dewa. Rina terdiam. Untuk pertama kalinya, bayangan keraguan muncul di matanya. Aku sementara itu sedang bersiap, bukan untuk kabur, tapi untuk kembali. Aku pergi ke toko pakaian di Tamrin, bukan butik mahal, tapi butik khusus eksekutif yang menyediakan jas rancangan lokal. Aku memilih setelan abu-abu gelap, kemeja putih bersih, dasi sederhana tanpa logo mencolok. Sepatu kulit hitam yang kubeli bukan yang paling mahal, tapi yang paling nyaman. Karena aku percaya, kepercayaan diri lahir dari kenyamanan, bukan harga. Di depan cermin toko, aku menatap diriku sendiri. Wajah yang sama, tapi aura yang berbeda. Bukan karena pakaian, tapi karena niat. Dulu, aku menyamar sebagai orang miskin untuk menguji mereka. Sekarang, aku akan tampil sebagai diriku sendiri. Untuk mengingatkan mereka, aku kembali ke kos, mengemas beberapa barang penting. Laptop, power bank, dan satu benda kecil, medali emas kecil bergambar burung Garuda, hadiah dari kakek saat aku lulus dari MIT. Di belakangnya tertulis, untuk Aryo, penerus nilai, bukan jenis nama, malam itu aku tidak tidur. Aku menulis surat panjang untuk kakek. Bukan surat biasa, tapi laporan lengkap tentang kondisi perusahaan, budaya kerja, dan rekomendasi reformasi. Kubaca ulang, lalu mengirimkannya melalui saluran aman. Pagi berikutnya, aku bangun lebih awal. Mandi, cukur, berpakaian rapi. Aku tidak membawa map lusuh lagi. Aku hanya membawa satu tas kulit kecil, hadiah ulang tahun ke-21 dari ayahku. Sebelum pergi, aku menatap kamar kos kecilku satu kali lagi. Di sini, aku belajar bahwa kemewahan bukan ukuran keberhasilan. Di sini, aku belajar mendengar suara kota yang sesungguhnya, bukan dari lantai 50 gedung kaca, tapi dari trotoar yang retak. Aku mengunci pintu, lalu berjalan menuju halte. Bus yang sama datang. Tapi kali ini, penumpang tidak menjauh. Mereka menatapku dengan hormat. Mungkin mengira aku eksekutif muda yang sedang turun ke lapangan. Aku tidak mengoreksi mereka. Biarlah mereka menilai. Karena hari ini, penilaian itu tidak lagi penting. Yang penting adalah kebenaran. Dan kebenaran akan kusampaikan langsung di ruang direksi, di hadapan mereka yang dulu menertawakanku. Perjalanan ke SCBD terasa berbeda. Udara Jakarta masih panas, klakson masih bising, tapi hatiku tenang. Aku tahu, ini bukan akhir dari ujian. Ini adalah awal dari pemulihan. Dan pemulihan selalu dimulai dengan keberanian untuk menunjukkan wajah asli, tanpa topeng, tanpa sandiwara, tanpa takut dihakimi. Karena yang layak dihakimi bukanlah orang yang berpakaian lusuh. No, tapi mereka yang menutup mata pada nilai kemanusiaan hanya karena buta oleh citra. Pintu kaca Menara Nusantara terbuka otomatis saat aku mendekat. Tidak ada satpam yang menghentikanku kali ini. Tidak ada tatapan curiga. Bahkan resepsionis, wanita muda yang dulu melirikku dengan jijik, kini berdiri, tersenyum sopan, dan berkata, "Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Aku hanya mengangguk. "Saya janji dengan direktur utama. Jam 9.
Ia memeriksa daftar tamu, lalu terkejut. Maaf, Pak. Tidak ada nama Bapak di sini. Coba cek dengan nama lengkap. Aryo Harun Wijaya. Matanya membelalak. Ia mengetik cepat, lalu wajahnya pucat. Oh Tuhan, maafkan saya, Pak. Saya tidak tahu. Tidak apa-apa dipotongku, tenang. Tolong sampaikan pada Bu Lestari bahwa pewaris sah telah tiba. Ia mengangguk cepat, lalu menelepon ke lantai atas dengan tangan gemetar. Dalam hitungan detik, seluruh lobi seolah berhenti bernapas. Staf yang sedang berjalan tiba-tiba melambat. Obrolan di depan mesin kopi terhenti. Bahkan suara printer di sudut ruangan terdengar terlalu keras. Aku berdiri di tengah lobi, tenang, seperti pohon yang tak goyah diterpa angin. Di balik jas abu-abu ini, aku bukan datang untuk memamerkan kekuasaan. Aku datang untuk mengembalikan jiwa. Tak lama, pintu lift terbuka. Dinda keluar, diikuti Bu Lestari dan 2 anggota Dewan Komisaris. Wajah mereka campuran antara syok, malu, dan harap. Bu Lestari melangkah maju, suaranya bergetar. Aryo, kamu benar-benar cucu Pak Harun Wijaya mesambungku. Dan sesuai pasal 7 ayat 3 Anggaran Dasar Perusahaan, sebagai pewaris saham mayoritas, saya berhak menghadiri rapat direksi kapan saja. Dinda menatapku, matanya berkaca-kaca. Kami baru tahu kemarin. Setelah saya ke Bandung, aku menatapnya. Kamu berani mencari kebenaran. Itu langkah pertama menuju perubahan. Bu Lestari menelan ludah. Kami mohon maaf atas segala kesalahpahaman. Ini bukan salah paham, kataku tegas, tapi tidak kasar. Ini pilihan. Dan kalian memilih merendahkan seseorang hanya karena penampilannya. Ruang lobi hening. Bahkan Asi terasa berhenti berdengung. Saya ingin ke ruang direksi, kataku. Sekarang, mereka mengangguk. Lift khusus direksi dipanggil. Aku masuk, diikuti oleh 4 orang yang dulu menganggapku sampah. Kini berjalan di belakangku seperti pengawal yang menyesal. Di lantai 30, ruang direksi luas seperti aula kecil. Meja marmer panjang, kursi kulit, pemandangan Jakarta yang membentang tanpa batas. Di ujung meja, Rina duduk. Tapi begitu melihatku, ia langsung berdiri, wajahnya pucat pasi. Aryo, bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Selamat pagi, Bu Rina, kataku, suara tenang namun menusuk. Masih ingat tantangan yang Anda berikan padaku 3 hari lalu? Peta sistem kami, kalau berhasil kamu jadi CTO? Ia terdiam, tangannya gemetar. Saya lakukan, lanjutku. Dan saya berhasil! Tapi bukan karena saya hacker. Tapi karena sistem kalian rapuh, bukan secara teknis, tapi secara moral. Aku berjalan perlahan ke ujung meja, tempat potret besar kakek menggantung. Harun Wijaya tersenyum hangat di antara rak buku dan papan tulis penuh coretan algoritma. Kakek saya mendirikan perusahaan ini di garasi kecil dengan 5 orang. Mereka makan nasi bungkus, tidur di kantor, dan bermimpi membuat teknologi yang bisa dipakai oleh tukang sayur, guru desa, bahkan nelayan di pulau terpencil. Mereka tidak peduli pada gelar. Mereka peduli pada dampak. Aku menoleh ke seluruh hadirin. Tapi kini, perusahaan ini menolak pelamar hanya karena tidak membawa laptop mahal. Menghina orang hanya karena bajunya lusuh. Dan memberi tantangan konyol sebagai bentuk ejekan. Rina menunduk. Air matanya jatuh ke atas berkas di meja. Simulasi yang saya lakukan bukan serangan, kataku. Itu cermin. Dan kalian tidak suka melihat bayangan kalian sendiri, kan? Bu Lestari berdiri. Kami mengakui kesalahan kami. Tapi, tolong dia jangan hancurkan perusahaan ini. Ribuan karyawan menggantungkan hidup di sini. Saya tidak akan menghancurkan warisan kakek, jawabku. Tapi saya juga tidak akan membiarkan warisan itu dikotori oleh budaya diskriminasi dan kesombongan. Aku menarik napas dalam. Mulai hari ini, saya mengaktifkan hak saya sebagai pemegang saham mayoritas. Dan langkah pertama saya adalah mengganti kepala divisi SDM. Semua mata tertuju pada Rina. Ia menatapku, matanya penuh permohonan. Tapi sebelum itu, lanjutku. Saya ingin Anda semua melihat sesuatu. Kubuka laptopku, lalu menyambungkannya ke proyektor utama. Layar besar di dinding menyala, bukan data keuangan. Bukan grafik saham, tapi rekaman CCTV dari lobi. Hari pertama aku datang. Di sana, terlihat jelas, Rina menghina aku di depan umum. Para pelamar menertawakan. Satpam memandangku seperti penjahat. Ada di sudut Dinda, satu-satunya yang diam, tapi matanya menunjukkan rasa tidak nyaman. Ini bukan untuk mempermalukan, kataku. Tapi untuk mengingatkan,
Bahwa setiap tindakan kalian, setiap kata, setiap tatapan, mencerminkan nilai perusahaan ini. Aku menutup rekaman itu. Ruangan sunyi. Hanya suara napas yang terdengar. Lalu aku berbalik menghadap Rina. Bu Rina, kataku pelan. Anda punya pilihan sekarang. Mengakui kesalahan Anda di depan tim ini, Aldosia yang akan mengumumkannya ke publik, bersama dengan semua laporan internal tentang praktik rekrutmen diskriminatif yang Anda pimpin. Ia menatapku lama. Lalu perlahan ia berdiri. Saya minta maaf, katanya suaranya bergetar. Saya merendahkan seseorang hanya karena penampilannya. Saya lupa bahwa nilai seseorang tidak diukur dari bajunya, tapi dari hatinya. Dan saya gagal menjadi pemimpin yang layak. Air matanya mengalir deras. Tapi kali ini, bukan karena takut kehilangan jabatan, tapi karena malu pada dirinya sendiri, aku mengangguk. Pengakuan adalah langkah pertama. Lalu, aku berbalik ke seluruh direksi. Perusahaan ini tidak butuh CTO baru, tapi butuh budaya baru. Dan saya akan memimpin transformasi itu, bukan dari atas, tapi dari akar. Di luar jendela, matahari akhirnya menembus awan Jakarta. Cahayanya menyinari meja marmer, potret kakek, dan wajah-wajah yang mulai terbuka pada kebenaran. Aku bukan datang untuk menghukum. Aku datang untuk mengingatkan bahwa di balik setiap kaos lusuh, bisa jadi ada jenius. Di balik setiap sepatu butut, bisa jadi ada pemimpin. Dan di balik setiap wajah yang kau remehkan, bisa jadi ada pewaris masa depanmu sendiri. Setelah pengakuan Rina, ruang direksi tenggelam dalam keheningan yang berat. Bukan keheningan kosong, tapi keheningan yang penuh muatan. Penyesalan, malu, dan benih harapan yang mulai tumbuh perlahan. Aku tidak duduk. Aku berdiri di depan jendela kaca, memandang Jakarta yang kini tampak berbeda. Bukan lagi hutan beton yang kejam, tapi kota yang sedang belajar kembali. Perlahan, tersandung, tapi berusaha. Bu Lestari adalah yang pertama bicara. Aryo, apa yang Anda harapkan dari kami sekarang? Aku berbalik. Bukan apa yang saya harapkan, tapi apa yang kakek harapkan saat ia mendirikan perusahaan ini? Ia ingin teknologi jadi jembatan, bukan tembok. Tapi kalian justru membangun gerbang yang hanya bisa dilewati oleh mereka yang bersepatu kulit dan berjas rapi. Kubuka tas kulit kecilku, lalu mengeluarkan satu dokumen, bukan surat saham atau perintah eksekutif, tapi salinan lama pedoman etika rekrutmen yang ditulis tangan oleh kakek 20 tahun lalu. Di halaman pertama, tertulis dengan tinta biru yang sudah memudar, rekrutlah orang bukan karena dari mana ia berasal, tapi kemana ia ingin membawa kita. Aku meletakkan dokumen itu di tengah meja. Ini adalah fondasi perusahaan ini. Tapi kalian menguburnya di arsip, lalu menggantinya dengan daftar standar penampilan dan daftar universitas elit. Dinda menunduk. Kami pikir itu cara terbaik untuk menjaga kualitas. Kualitas tidak diukur dari merek kemeja, kataku tegas. Kualitas diukur dari integritas, empati, dan kemampuan menyelesaikan masalah, bukan dari kemampuan berpura-pura jadi orang lain. Aku menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Mereka bukan musuh. Mereka korban dari sistem yang mereka ciptakan sendiri. Sistem yang menghargai citra lebih dari substansi. Saya tidak akan mengambil alih operasional harian, lanjutku. Tapi saya akan membentuk Dewan Etika Perusahaan yang akan mengawasi setiap keputusan rekrutmen, promosi, dan kebijakan internal. Dan Dinda akan memimpinnya. Dinda terkejut. Saya, Mas Aryo? Kamu satu-satunya yang bisa mencari kebenaran, jawabku. Itu kualitas yang tidak diajarkan di kampus manapun. Rina menatap Dinda, lalu padaku. Dan aku diam sejenak. Ini bukan soal balas dendam. Ini soal tanggung jawab. Anda diberhentikan dari jabatan kepala SDM efektif hari ini, kataku. Tapi saya tidak akan menghapus riwayat kerja Anda. Saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Matanya berbinar. Apa itu? Selama 3 bulan ke depan, Anda akan menjadi relawan di pusat pelatihan digital untuk anak putus sekolah yang akan saya dirikan di Jatinegara. Anda akan mengajar bukan tentang cara berpakaian rapi, tapi tentang cara percaya diri tanpa harus merendahkan orang lain. Ia terdiam. Lalu pelan ia mengangguk. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan itu. Aku tidak tersenyum, tapi hatiku lega. Karena keadilan sejati bukan tentang menghukum, tapi tentang memberi ruang untuk bertobat. Sore itu, aku mengadakan pertemuan darurat dengan seluruh staf lewat siaran internal yang disiarkan ke setiap lantai.
Aku berdiri di depan kamera di ruang direksi, tanpa jas, hanya kemeja putih bersih. Hari ini, saya datang bukan sebagai eksekutif, kataku. Suara tenang menyebar ke ribuan layar di seluruh gedung. Saya datang sebagai cucu dari pendiri perusahaan ini. Dan saya datang untuk mengatakan, kami salah arah. Aku menceritakan semuanya, tanpa menyebut nama Rina secara eksplisit, tapi cukup jelas bagi yang mengerti. Aku menjelaskan bahwa simulasi peretasan adalah uji integritas. Bahwa sistem tidak benar-benar diserang, hanya dikunci sementara untuk menguji respons moral perusahaan. Kami hampir gagal, kataku, karena kami lebih sibuk menilai penampilan seseorang daripada mendengar suaranya. Lalu, aku mengumumkan 3 kebijakan baru. Efektif minggu depan, program rekrutmen. Tanpa CV, pelamar cukup mengirim video 2 menit menjelaskan solusi untuk masalah nyata perusahaan. Tidak ada kolom pendidikan terakhir, hari tanpa jas. Setiap Jumat, seluruh staf, termasuk direksi, harus datang dengan pakaian paling sederhana yang mereka miliki. Tujuannya, mengingat akar. Beasiswa digital untuk 1.000 anak pinggiran. PT Teknologi Nusantara akan membiayai pelatihan coding, desain, dan kewirausahaan digital gratis di 10 kota. Di akhir siaran, aku berkata, perusahaan ini bukan milik gedung, saham, atau logo. Perusahaan ini milik nilai yang kita jaga setiap hari. Dan nilai itu dimulai dari cara kita memperlakukan orang yang berbeda dari kita. Saat kamera mati, tepuk tangan menggema dari lantai-lantai di bawah. Tidak diatur, tidak dipaksa. Tepuk tangan tulus dari orang-orang yang akhirnya merasa, kami diingatkan, bukan dihakimi. Malam itu aku kembali ke kos. Tapi kali ini bukan karena aku harus, tapi karena aku ingin. Aku duduk di beranda, menatap langit Jakarta yang mulai berbintang, jarang terlihat karena polusi, tapi malam ini, seolah alam ikut merayakan kebangkitan nurani. Ponselku berdering. Pesan dari kakek. Kamu tidak menghancurkan mereka, Rio. Kamu membangunkan mereka. Itu jauh lebih sulit. Dan jauh lebih mulia. Aku menatap pesan itu lama. Lalu kubalas. Terima kasih, Kek, tapi pekerjaan belum selesai. Membangun kembali selalu lebih sulit daripada menghancurkan. Di kejauhan, suara azan maghrib berkumandang dari masjid kecil di ujung gang. Aku menutup mata, mengingat wajah Mas Joko tukang bakso, anak-anak di warung internet, dan ribuan pemuda seperti aku dulu, yang punya mimpi besar, tapi tak punya akses. Besok, aku akan mulai merancang kurikulum pelatihan digital. Besok, Rina akan datang ke Jatinegara, mungkin dengan rasa malu tapi juga tekad. Besok, Dinda Wid akan memimpin rapat pertama Dewan Etika, dan besok, perusahaan ini, perlahan, akan kembali menjadi tempat di mana manusia dihargai bukan karena apa yang ia kenakan, tapi karena siapa ia sebenarnya. Karena keadilan sejati bukanlah ketika yang lemah menang, tapi ketika yang kuat memilih untuk rendah hati. Pagi itu Jakarta terasa lebih ringan, bukan karena cuacanya, tapi karena beban yang mulai terangkat dari pundak banyak orang. Di Menara Nusantara, suasana berubah drastis. Tidak ada lagi bisikan sinis di ruang tunggu, tidak jadi lagi tatapan menghakimi pada pelamar yang datang dengan tas kain atau sepatu bekas. Hari ini, Jumat pertama setelah reformasi, seluruh lantai dipenuhi staf yang mengenakan kaos oblong, celana kain, dan sandal jepit. Bahkan Bu Lestari direktur. Operasional yang dulu selalu tampil dengan blazer, mahal datang dengan kaos putih polos dan celana training. Aku tersenyum kecil melihatnya dari balik jendela. Ruang rapat kecil di lantai 15. Ini bukan sekadar simbol. Ini komitmen, tapi perubahan sejati tidak diukur dari pakaian. Ia diukur dari tindakan. Pagi itu juga, Rina datang ke Jatinegara. Aku menunggunya di depan gedung tua yang akan menjadi pusat pelatihan digital Nusantara. Bekas gudang percetakan yang kubeli diam-diam seminggu lalu. Dindingnya masih kusam, lantainya berdebu, tapi di dalamnya, puluhan komputer bekas yang kudaur ulang dari limbah perusahaan sudah tersusun rapi di meja-meja kayu sederhana. Rina turun dari taksi online. Ia tidak membawa tas kulit mahal lagi. Hanya tas kanvas sederhana seperti yang dipakai mahasiswa. Rambutnya tidak disanggul, hanya diikat ekor kuda. Wajahnya lelah, tapi matanya berbeda. Ada kerendahan di sana. Ada kesiapan. Mas Aryo, sapanya pelan. Selamat datang Bu Rina, jawabku. Ini bukan tempat kerja, ini tempat belajar. Ia menatap gedung itu, lalu pada anak-anak muda yang mulai berdatangan.
ada yang naik sepeda butut, ada yang jalan kaki dari gang sempit, ada yang masih memakai seragam sekolah putus. Mereka semua membawa semangat yang sama, ingin tahu, ingin maju, ingin diakui. Saya tidak tahu harus mulai dari mana, katanya jujur. Mulai dari dengarkan mereka, kataku. Bukan sebagai mantan HRD, tapi sebagai manusia. Kami masuk. Di ruang utama, sekitar 30 remaja duduk di bangku kayu, menatap kami dengan campuran rasa ingin tahu dan waspada. Aku naik ke panggung kecil, hanya platform kayu setinggi lutut. Hari ini, kalian tidak akan diajar oleh eksekutif, kataku. Kalian akan diajar oleh seseorang yang dulu mengira nilai seseorang diukur dari penampilannya. Tapi kini, ia belajar bahwa nilai sejati lahir dari kerendahan hati. Semua mata tertuju pada Rina. Ia gemetar. Tapi lalu, ia mengambil napas dalam, lalu berjalan ke depan. Nama saya Rina, katanya. Suaranya masih pelan, tapi jelas. Dulu, saya menolak orang seperti kalian hanya karena kalian tidak punya laptop mahal atau tidak berpakaian rapi. Saya minta maaf. Dan hari ini, saya di sini untuk belajar dari kalian. Salah satu remaja, perempuan berusia 16 tahun dengan seragam SMP lusuh, mengangkat tangan. Bu, saya putus sekolah karena harus jualan gorengan bantu ibu. Tapi saya suka main game dan saya pengen bikin game sendiri. Apa saya bisa? Rina menatapnya. Lalu air matanya mengalir. Kamu tidak hanya bisa, katanya. Kamu harus. Di sudut ruangan aku tersenyum. Ini bukan akhir dari hukuman Rina. Ini awal dari penebusannya. Dan dalam penebusan itu, ia menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada jabatan. Makna. Sore harinya, aku kembali ke Menara Nusantara untuk rapat pertama Dewan Etika Perusahaan. Dinda memimpin dengan percaya diri yang baru. Bukan sombong, tapi tenang. Ia memaparkan laporan pertama. 78% pelamar dalam program rekrutmen tanpa CV berasal dari luar Jabodetabek, 62% tidak memiliki gelar sarjana, tapi 91% memberikan solusi inovatif yang benar-benar bisa diimplementasikan. Kita kehilangan talenta selama bertahun-tahun hanya karena terlalu fokus pada kertas, kata Dinda. Padahal, otak tidak butuh ijazah untuk berpikir. Aku mengangguk. Mulai bulan depan, 30% posisi entry level akan diisi oleh lulusan program pelatihan kita di Jatinegara. Bu Lestari menatapku. Itu berisiko, Aryo. Mereka belum punya pengalaman korporat. Pengalaman korporat bukan jaminan kompetensi, jawabku. Kadang justru pengalaman jalanan, bertahan hidup, beradaptasi, menyelesaikan masalah dengan sumber terbatas. Itulah yang paling berharga. Rapat berakhir dengan keputusan bulat. Perusahaan akan mengalokasikan 5% laba tahunan untuk program inklusi digital nasional. Bukan sebagai CSR, tapi sebagai investasi pada masa depan. Malam itu aku duduk di beranda kos, menatap lampu-lampu Jakarta yang berkedip seperti bintang buatan. Ponselku berdering. Pesan dari Rina. Terima kasih, Mas Aryo. Hari ini saya mengajar seorang anak perempuan cara membuat akun GitHub. Ia bilang, Bu, ini pertama kalinya saya merasa pintar. Saya menangis. Saya tidak pernah merasa seberguna ini. Aku membalas. Karena nilai sejati bukan pada apa yang kau miliki, tapi pada apa yang kau berikan. Di kejauhan, suara anak-anak tertawa terdengar dari geng. Mungkin sedang main game di warung internet. Aku tahu perubahan tidak akan instan. Budaya korporat yang sudah mengakar selama puluhan tahun tidak bisa diubah dalam semalam. Tapi hari ini, benih itu sudah ditanam. Dan benih itu tumbuh bukan di atas marmer atau kaca, tapi di atas tanah yang retak. Ia di antara sepatu butut dan kaos luntur, karena di sanalah kehidupan sejati dimulai, bukan di puncak gedung, tapi di akar. 2 bulan berlalu sejak hari aku berdiri di ruang direksi Menara Nusantara dan mengumumkan bahwa perusahaan ini akan kembali ke akarnya. Sejak itu, Jakarta dan perlahan Indonesia mulai berbicara tentang sesuatu yang jarang dibahas di koridor korporat. Keadilan dalam kesempatan. Kisahku viral. Bukan karena aku ingin terkenal, tapi karena orang-orang haus akan harapan. Media menyebutnya The Lusuh Effect. Efek domino dari seorang pemuda lusuh yang mengguncang elit teknologi. Di Twitter, tagar Ki rekrutmen tanpa citra menjadi trending selama 3 minggu berturut-turut. Di TikTok, remaja dari desa membagikan video mereka belajar coding di warung internet dengan caption, "Siapa bilang anak kampung nggak bisa jadi developer?"
Tapi yang paling mengharukan bukanlah viralnya, melainkan respons nyata dari masyarakat. Pagi itu, aku menerima surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka mengundangku untuk menjadi penasihat dalam program nasional Digital untuk Semua. Inisiatif yang akan membawa pelatihan teknologi dasar ke 5.000 sekolah di daerah 3T. Terdepan, terluar, tertinggal. Di surat itu tertulis, kisah Anda mengingatkan kami bahwa talenta tidak mengenal batas geografis, ekonomi, atau latar belakang. Kami ingin belajar dari Anda. Aku hampir menolak. Aku bukan birokrat. Tapi lalu kuingat wajah gadis kecil di Jatinegara yang berkata, Bu, ini pertama kalinya saya merasa pintar. Jika aku bisa membantu lebih banyak anak merasakan itu, di Papua, di NTT, di pedalaman Kalimantan, maka aku harus menerima. Sementara itu, di Jatinegara, Pusat Pelatihan Digital Nusantara berkembang pesat. Dari 3 peserta awal, kini sudah 200 anak muda, putus sekolah, mantan pengamen, bahkan mantan anak jalanan, datang setiap hari untuk belajar pemrograman, desain grafis, dan kewirausahaan digital. Rina tidak lagi canggung. Ia datang setiap pagi, membawa bekal nasi bungkus untuk dibagi, lalu mengajar kelas dasar HTML dan Excel. Ia bahkan mulai mengenakan kaos lusuh, bukan karena harus, tapi karena ia merasa nyaman. Suatu sore, ia menemuiku di ruang kecil yang kujadikan kantor sementara. Mas Aryo, katanya, suaranya tenang. Saya dapat tawaran kerja dari startup di Bandung. Gajinya 2 kali lipat dari gaji saya dulu. Aku menatapnya. Dan, ia tersenyum. Saya tolak. Tanya bilang saya sedang belajar sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Aku mengangguk. Kamu sudah menemukan panggilanmu. Bukan panggilan, ralatnya, tapi tanggung jawab. Di luar, suara tawa anak-anak terdengar, sedang berlomba membuat website sederhana. Salah satu dari mereka, Budi, anak tukang becak, baru saja diterima magang di divisi IT/PT Teknologi Nusantara. Ia datang ke kantor dengan sepeda ontel, tapi tidak ada yang menertawakannya. Sebaliknya, staf menyambutnya seperti pahlawan. Perubahan juga menyebar keluar perusahaan kami. GoTo, Bukalapak, dan beberapa unicorn lain mulai mengumumkan kebijakan serupa. Rekrutmen berbasis kompetensi, bukan latar belakang formal. Bahkan BUMN seperti Telkom dan PLN mengundang Dinda sebagai pembicara dalam seminar internal tentang membangun budaya inklusif. Tapi yang paling mengejutkan datang dari tempat yang tak kuduga. Kampus-kampus elite rektor ITB mengundangku berbicara di acara wisuda. Di bawah marban lulusan berjas hitam dan topi wisuda, aku berkata, gelar kalian bukan tiket ke surga karier. Ia hanya alat. Dan alat terbaik adalah yang digunakan untuk membantu orang lain, bukan untuk membangun tembok antara kalian dan mereka yang tidak seberuntung kalian. Setelah pidato itu, puluhan mahasiswa mendekatiku, meminta izin magang di pusat pelatihan kami. Bukan untuk menambah CV, tapi untuk belajar dari guru yang dulu mereka anggap tidak layak. Malam itu aku kembali ke kos. Tapi kali ini, aku tidak sendiri. Kakek datang, pertama kalinya sejak pensiun. Ia duduk di kursi kayu yang kurekayasa sendiri, menyesap kopi tubruk dari gelas plastik. Kau berhasil, Rio, katanya pelan. Kau tidak hanya menyelamatkan perusahaan. Kalau memang inspirasi bangsa, saya hanya menyalakan korek api, jawabku. Yang membuat apinya menyala adalah mereka. Rina, Dinda, Budi, gadis kecil itu. Mereka yang mau berubah, kakek tersenyum. Api kecil bisa membakar hutan, tapi juga bisa menghangatkan ribuan tangan. Kau memilih yang kedua. Itu pilihan seorang pemimpin sejati. Kami duduk dalam diam, menatap langit Jakarta yang malam ini berbintang. Jarang terjadi. Tapi mungkin alam pun ikut merayakan kebangkitan nurani. Esok, aku akan terbang ke Jayapura untuk meluncurkan pusat pelatihan pertama di Papua esok. Rina akan memulai kelas baru untuk perempuan korban putus sekolah esok. Dinda akan mempresentasikan model rekrutmen inklusif ke ASEAN Digital Forum. Dan esok, ribuan anak muda di seluruh Indonesia akan bangun dengan keyakinan baru bahwa mereka layak bermimpi. Bukan karena apa yang mereka miliki, tapi karena siapa mereka sebenarnya. Karena perubahan sejati tidak dimulai di gedung pencakar langit, ia dimulai di trotoar, di gang sempit, di warung internet, di hati yang berani percaya, meski dunia terus meragukan. 3 bulan telah berlalu sejak api pertama dinyalakan. Kini, di penghujung musim hujan, Jakarta terasa lebih tenang. Bukan karena sepi,
tapi karena ada kedamaian dalam geraknya. Aku berdiri di atap Menara Nusantara, tempat yang dulu ku benci karena ketinggiannya yang memisahkan dari bumi, kini justru menjadi tempatku memandang kota dengan hati yang utuh. Di bawah sana, ribuan orang bergerak. Ojek online, pedagang asongan, pegawai kantoran, pelajar, semuanya bagian dari alur kehidupan yang saling terhubung. Istar di antara mereka kini ada lebih banyak wajah yang tersenyum. Karena harapan bukan lagi milik segelintir orang. Harapan telah kembali menjadi hak semua. Aku tidak mengambil alih perusahaan. Tidak pernah berniat. Jabatan direktur utama tetap dipegang Bu Lestari. Dinda memimpin Dewan Etika dengan tangan yang tegas namun penuh empati. Rina kini menjadi kepala program pelatihan nasional. Ia bahkan menulis buku berjudul Dari Penghinaan ke Pelayanan yang laris di seluruh Indonesia. Tapi aku memilih jalan yang berbeda. Hari ini, aku datang ke kantor bukan untuk rapat direksi, tapi untuk menyerahkan surat resmi. Pengunduran diriku sebagai pemegang saham aktif. Aku tetap memegang saham mayoritas, itu warisan keluarga, tapi tidak akan lagi terlibat dalam operasional harian. Sebagai gantinya, aku mendirikan Yayasan Harun Wijaya yang akan mengelola 100% keuntungan dari sahamku untuk membiayai pendidikan digital gratis di seluruh Indonesia. Kamu yakin, Rio? Tanya kakek saat aku meneleponnya pagi tadi. Saya yakin, kek, jawabku. Perusahaan ini sudah punya pemimpin yang baik, tapi bangsa ini butuh lebih banyak Aryo. Bukan cucu pendiri, tapi anak kampung yang percaya pada dirinya sendiri. Kakek tertawa pelan. Kau benar-benar anak ayahmu. Sore itu aku tidak kembali ke kos di Jatinegara. Aku menjualnya. Bukan karena aku tidak lagi mencintai tempat itu, justru karena aku ingin melepaskannya sebagai simbol. Aku tidak perlu menyamar lagi. Aku tidak perlu bersembunyi di balik kemiskinan untuk membuktikan sesuatu. Nilai tidak diukur dari tempat tinggal, tapi dari jejak yang ditinggalkan. Aku pindah ke rumah kecil di kaki Gunung Salak, dekat Bandung, dekat kakek. Di sana, aku membangun laboratorium terbuka, tempat anak-anak desa datang belajar robotika, AI sederhana, dan desain aplikasi. Tidak ada AC, tidak ada marmer, hanya lantai semen, meja kayu, dan semangat yang menyala-nyala. Hari ini, aku mengajar kelas pertama. 15 anak, usia 10-16 tahun, datang dengan sepeda, becak, bahkan jalan kaki dari desa tetangga. Mereka membawa laptop bekas yang kudaur ulang, charger dari warung, dan rasa ingin tahu yang tak terbatas. Salah satu dari mereka, bocah laki-laki berusia 12 tahun bernama Arka, mengangkat tangan. Mas Aryo, kalau saya bikin aplikasi buat bantu petani cek harga pasar, apa bisa jadi seperti Anda? Aku menatapnya. Matanya bersinar seperti bintang yang tak pernah padam oleh polusi kota. Kamu tidak perlu jadi seperti saya, kataku. Kamu cukup jadi dirimu sendiri. Karena dunia butuh Arka, bukan salinan Aryo. Ia tersenyum. Lalu kembali mengetik di laptopnya, jari-jarinya lincah, impiannya lebih besar dari layar yang ia miliki. Malam itu, setelah semua pulang, aku duduk di beranda rumah kecilku, menatap langit yang penuh bintang, nyata bukan buatan kota. Ponselku bergetar. Pesan dari Dinda. Hari ini, 73% pelamar baru diterima tanpa gelar sarjana. Salah satunya nak mantan tukang parkir di SCBD. Dia bilang, saya dulu tertawa pada pemuda lusuh, sekarang saya jadi dia. Aku tersenyum. Lalu ku balas, maka lingkaran itu telah lengkap. Bukan tentang balas dendam, tapi tentang kebangkitan. Di kejauhan suara jangkrik dan aliran sungai kecil menemani. Aku mengingat hari pertama di lobi Menara Nusantara saat aku dihina, ditertawakan, dianggap sampah. Hari itu aku tidak marah. Aku hanya sedih. Karena aku tahu, mereka tidak menghina aku. Mereka menghina kemungkinan. Kemungkinan bahwa orang biasa bisa jadi luar biasa. Tapi kini, kemungkinan itu telah menjadi kenyataan. Bukan karena aku hebat, tapi karena banyak orang berani percaya bahwa nilai sejati lahir bukan dari apa yang kau kenakan, tapi dari apa yang kau perjuangkan. Warisan terbaik bukan saham, bukan gedung, bukan nama besar. Warisan terbaik adalah nilai yang kau tanamkan pada generasi berikutnya, agar ketika mereka berdiri di trotoar Jakarta, mereka lagi ditanya, "Iko bersiapa?" Tapi disambut dengan, "Apa mimpimu?" Aku menutup mata. Angin pegunungan menyapu wajahku. Di hatiku tidak ada dendam, tidak ada kemenangan,
Hanya rasa syukur karena aku diberi kesempatan untuk mengingatkan dunia pada hal yang paling sederhana, namun paling mudah dilupakan. Bahwa setiap manusia layak dihormati, sejak ia lahir, sampai ia pergi, tanpa syarat. Dan di suatu sudut Jakarta, seorang anak jalanan sedang belajar coding di warung internet. Ia tidak tahu namaku, tapi ia tahu bajunya lusuh tapi mimpinya tidak.